semuanya, balik lagi di Tatsuma dan masih bareng Rahma as a guide for content of Tatsuma, dan masih bareng Blisuma juga as a man behind the concept of Tatsuma nih. Nah, beberapa hari lalu Rahma udah ngajak kalian untuk unboxing salah satu smartphone Android dari Samsung yang dibekali dengan chipset Snapdragon, yaitu Samsung S20 FE. Dan kali ini Rahma juga bakal ngajak kalian untuk unboxing salah satu smartphone Android dari Samsung yang juga dibekali dengan chipset Snapdragon nih, tepatnya Snapdragon 730G, yaitu Samsung M51 yang dirilis pada tahun 2020. Nah, selain dibekali dengan chipset Snapdragon 730G, si Samsung M51 ini juga dibekali dengan kapasitas baterai 7000 mAh. Wow, kapasitas yang besar untuk sebuah smartphone ya. Dan Rahma dapetin di harga 4,2 juta di marketplace pertengahan September ini, dan harga pertama rilisnya yaitu adalah 5,5 juta di tahun 2020 lalu. Dalam waktu setahun Rahma dapetin di angka 4,2 juta ya. Nah, kira-kira gimana nih Tats Lover? Masih worth it nggak sih si Samsung M51 ini dengan kapasitas baterai 7000 mAh dan juga chipset Snapdragon 730G? Makin penasaran? Langsung aja kita unboxing ya. Oke, ini dia boxnya. Di depannya bisa kelihatan si handphonenya sendiri, kemudian di sebelahnya ini di kanan kosong. Di kiri ada tulisan Samsung Galaxy M51. Kemudian untuk di bawahnya ini ada varian si handphonenya sendiri, dan aku dapat yang warna putih dengan memori internal 128GB dan juga RAM 8GB. Nah, jadi si Samsung M51 ini cuman hadir dengan dua varian, yaitu warna putih dan juga warna hitam. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Oke, ini dia si Samsung M51, baru boxnya aja. Langsung kita buka aja. Oke, seperti biasa ada stiker IMEI. Kemudian ini ada unitnya. Terus ini ada adaptor daya. Adaptor dayanya, oh ini adaptor dayanya dengan USB Type-C ini. Berarti seharusnya chargernya Type-C to Type-C ya. Ini dengan output 25 watt. Kemudian ada kabel chargernya juga. Oke, jadi chargernya ini Type-C to Type-C. Keren sih. Dan seperti biasa ini di baliknya ada manual books juga. Tapi sayangnya ini nggak ada case ya, nggak dapat case bawaan. Lumayan sayang juga sih, di harga 4,2 juta mungkin seharusnya dapat case. Kemudian ada SIM ejectornya juga. Oke, kita pinggirin dulu. Oke, ini dia unitnya, dan ini ada poin-poin fiturnya dia. Ada Infinity O display, quad kamera, dan 7000 mAh baterai. Oke, langsung kita buka ya. Nah, jadi kita udah sering banget ya ngelihat si Galaxy M series menghadirkan baterai sebesar 6000 mAh. Tapi kali ini Galaxy M51 ini melampaui batas dia dengan kapasitas baterai yang 7000 mAh nih. Dan pastinya dengan kapasitas baterai yang lebih besar juga mempengaruhi bodi dan juga bobot si Samsung M51 ini. Dan untuk bodinya sendiri ini dari polikarbonat dengan finishingnya yang glossy, mungkin bisa kelihatan ya. Nah, dengan finishing yang glossy dan beratnya sendiri 213 gram. Jadi menurut aku lumayan berat sih. Untuk kenyamanan handphone sendiri untuk digenggam lama mungkin seharusnya di bawah 200 ya. Dan untuk layarnya sendiri dia di ukuran 6,7 inci mengusung desain layar penuh. Dan ini untuk Infinity O display-nya. Oke, kita lihat-lihat sekitar dulu. Untuk di sebelah kanan ini ada power button dan include sama fingerprint juga di sini. Kemudian ada volume button dan bagian atasnya ada mikrofon. Ada mikrofon, dan di sebelah kirinya ada SIM tray juga. Bakal aku liatin untuk SIM tray-nya. Kita coba buka dulu ya SIM tray-nya.
Oke, ini untuk SIM tray-nya, ini ada triple slot ya, dual SIM dan juga satu slot micro SD. Oke, untuk di bawahnya ini ada charger port, udah Type C, kemudian ada headphone jack juga. Jarang-jarang ya masih ada headphone jack, dan ini masih ada headphone jacknya, dan ada mikrofon dan juga speaker. Kamera depan dengan Infinity O display dengan resolusi 32 megapiksel, dan juga kamera belakang ini desainnya pipih gitu ya. Dan ada 4 kamera, yaitu depth kamera 5 megapiksel, kamera utama 64 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel, dan makro kamera 5 megapiksel. Terbilang besar ya, karena biasanya rata-rata di bawah 5 megapiksel untuk si makro kamera ini. Oh iya, dan ada flash LED-nya juga. Oke, langsung aja kita nyalain si Samsung M51 ini. Oke, ini dia handphonenya si Samsung M51. Langsung aja aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih first impression aku terkait penggunaan si Samsung M51 ini. Nah, apalagi si Samsung M51 ini udah rilis setahun yang lalu, kira-kira masih worth it nggak sih di tahun 2021? Yang pertama, aku pengen kasih tahu kalian first impression aku tentang desainnya sendiri. Untuk desainnya, ini bezelnya tipis ya. Jadi dia tuh nggak pakai poni di atasnya, tapi dia pakai Infinity O display untuk kamera depannya. Dan untuk OS-nya sendiri, dia menggunakan Android 11 One UI 3.1 dan speknya chipset Snapdragon 730G. Nah, oke, berikutnya yaitu adalah kameranya nih. Jadi kamera belakangnya ini desainnya pipih gitu. Jadi kayak meminimalisir benturan sama gesekan gitu loh. Jadi kalau ditaruh di tempat yang datar, kameranya tuh nggak yang gitu, lebih naik gitu. Tapi dia aman sih menurut aku. Dan kameranya tuh ada 4. Yang pertama ada depth kamera 5 megapiksel, kemudian kamera utama 64 megapiksel, kemudian ada ultra wide kamera 12 megapiksel, dan makro kamera 5 megapiksel. Oke, langsung aja kita coba kameranya ya. Oke, ini hasil kamera belakang dari Samsung M51 yang Full HD. Ini untuk hasil video kamera belakang Samsung M51 dengan Super Steady. Halo. Oke, jadi ini hasil kamera belakang Samsung M51 yang Ultra HD. Jadi guys, kalian tahu nggak? Pelangi itu warna-warni. Tapi yang bikin hatiku berwarna itu cuman kamu. Oke, itu tadi dari kamera belakangnya, dan berikutnya adalah hasil dari kamera depannya dengan Infinity O display. Kayak aku bilang tadi, dia nggak pakai poni-poni untuk tempat si kameranya sendiri. Dan berikut adalah hasil foto dari kamera depan si Samsung M51. Ini untuk hasil video kamera depan si Samsung M51.
Ini untuk backlight. Agar loncat coba ya. Masih aman. Oke, jadi ini hasil video dari kamera Full HD, kamera depan dengan resolusi Full HD dari Samsung M51. Ini untuk backlightnya. Oke, jadi ini kualitas video kamera depan Samsung M51 dengan resolusi Ultra HD ya. Oke, jadi aku kemarin ke dokter karena aku tuh kalau nutup mata kelihatannya gelap, jadi aku ngecek gitu kan. Ini untuk backlight. Oke, itu dia tadi kita udah lihat beberapa hasil dari kamera belakang maupun kamera depan dari Samsung M51 ini. Dan untuk displaynya sendiri, si Samsung M51 ini menggunakan resolusi HD Plus dengan panel Super AMOLED. Terlebih lagi, Super AMOLED ini menghadirkan warna hitam sesungguhnya agar HP lebih hemat daya dan menghadirkan kontras warna yang lebih maksimal. Dan layar Galaxy M51 ini juga mendukung HDR sehingga pengguna bisa nonton YouTube sampai ke settingan HDR. Tapi sayangnya nih, si Samsung M51 ini hanya mendukung refresh rate 60Hz pada layarnya. Oke, next choose. Aku udah penasaran banget sama si baterai Samsung M51 ini. Dengan kapasitas 7000 mAh, aku bakal coba untuk 30 menit main PUBG, 30 menit main Mobile Legends, dan 30 menit untuk main YouTube juga. Nonton YouTube ya maksudnya. Oke, udah aku coba. Jadi untuk main Mobile Legends sendiri, aku gunakan pada settingan Ultra High Frame Rate selama 30 menit dia berkurang 6%. Jadi kurang lebih kalau sejam dia 12% ya. Dan untuk PUBG aku gunakan pada settingan HD karena device-nya hanya mendukung sampai settingan ini aja selama 30 menit. Baterainya itu berkurang 4%. Untuk performanya si PUBG ini oke banget, aman, nggak ada frame drop dan suhunya juga nggak panas ya, masih nyaman banget di tangan. Tapi untuk Mobile Legends sendiri dia masih lancar tapi suhu HP-nya yang lumayan anget nih. Jadi nggak heran ya untuk performa gamingnya yang baik karena dia dibekali dengan chipset Snapdragon 730G yang memang ini untuk segmen handphone di kelas mid-range. Oke, dan si Samsung M51 ini karena kapasitasnya besar, dia juga bisa digunakan untuk reverse charging nih. Jadi dia bisa digunakan untuk ngecharge HP lain. Udah berasa power bank banget ya. Jadi menggunakan OTG dia bisa ngecas HP lain. Aduh, si Samsung M51 ini saling mengisi satu sama lain ya, apalagi kamu. Oke, that's all my first impression for Samsung M51. Dan jadi di harga 4,2 juta di tahun 2021 ini menurut aku Samsung M51 ini cocok banget dan layak untuk dipinang bagi touch lover yang mementingkan kapasitas baterai yang besar. Oke, seperti tadi aku udah tes untuk main PUBG selama 30 menit di settingan HD dengan frame rate high. Dia cuman ngabisin baterai 4% aja. Jadi kira-kira untuk 1 jam dia ngabisin 8%. Wow, hemat ya. Untuk main Mobile Legends di settingan ultra high frame rate selama 30 menit, dia ngabisin baterai cuman 6%. Jadi kira-kira sejam itu 12% ya. Dan YouTube sendiri di settingan HDR selama 30 menit dia ngabisin baterai cuman 3%. Jadi untuk sejam kira-kira 6%. Samsung M51 ini menjadi display yang terbaik di harganya ya. Walaupun dia tidak mendukung refresh rate di atas 60Hz, tapi dengan panel Super AMOLED-nya sudah menawarkan kita pengalaman menonton yang baik. Nah, dengan ditambah lagi dengan One UI-nya 3.1 yang easy to use dan juga kaya fitur, ditambah lagi desain yang stylish dan juga kece di tahun 2021, menurut aku masih layak banget sih untuk dibungkus. So, thanks for watching. Jangan lupa like dan juga subscribe. Don't forget to turn on notification biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita. Dan buat touch lover semuanya yang berminat untuk bungkus si Samsung M51 ini bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Oh iya, aku juga mau kasih tahu ke kalian,
terkait video-video yang bakalan ngebahas handphone yang udah rilis setahun dan masih worth it di 2021 akan hadir lagi di video-video berikutnya. So, pantengin terus channel Tetsuma. Bye dan see you next time.